Oke, hari ini kita kedatangan tamu, ada Ko Abraham, Creative Director dari Bihin. Halo. Halo Ko, gimana kabarnya? Baik. Baik. Jadi fun fact-nya ya, Bihin sama rumahku tuh deket banget. Oh iya. Iya, jadi kantor Bihin Maya Kartika itu, Um, perempatan kan habis itu, aku belok kanan. Oh, Jadi tiap hari aku lewat pasti. gitu ya. Benar. Ko, pengen tahu nih aku. Sebenarnya aku nih di Bihin itu emang udah dari dulu, karena kan kalau lihat tulisannya kan sudah lama banget nih dari sebelum Betul. merdeka kan ya. Benar. Nah itu gimana kok ceritanya kok? Jadi kalau Bihin sendiri sebetulnya kita adalah perusahaan turun-temurun. Oh oke. Yang dimana sebenarnya kita tuh mulai dari tahun 1915. Dimana tahun 1915 itu kita masih belum pakai nama Bihin. Jadi zaman dulu itu kita masih pakai nama-nama Chinese gitu lah. Oh oke. Terus sampai ke 1930 karena mungkin pada waktu itu pemerintahan apa ya. Jadi kita tidak diperbolehkan pakai nama Chinese, gantilah kita ke nama Bihin itu. Oh jadi bahkan Gitu. ganti namanya itu masih zaman sebelum merdeka itu malah. Betul. Masih Belanda itu ya. 1930 itu. Tapi dari dulu udah di Surabaya. Di Surabaya. Dulu pertama kali di mana tuh? Jalan Pahlawan. Oh di Pahlawan. Sampai sekarang ya masih ada sih. Masih Jalan ada Pahlawan. ya? Betul. Jadi dari itu tempatnya dari dulu di situ atau? Dari dulu di sana. Cuman sudah memang kita mengalami perombakan beberapa kali ya. Secara face kantornya gitu. Jadi mungkin nggak terkesan kalau itu dari lama banget gitu. Iya. Betul. Padahal kan biasanya kan kayak gedung-gedung lama itu kan nggak boleh dipugar, bongkar total gitu kan. Benar. Tapi ini udah berubah gitu. Cuman memang bentuknya memang kebetulan dia kayak kotak biasa. Oh, jadi oke. bukan yang masih cagar budaya gitu, bukan. Iya. Jadi aman ya, mau Aman. diganti bisa ya. Betul, benar. Terus Ko Abraham ini generasi Kalau saya sendiri keempat. Betul. Nah, itu memang biasanya nih ya kalau orang nerusin bisnis keluarga. Itu kan belum tentu anaknya itu mau nerusin, misalnya Betul. punya passion lain. Nah itu Ko Abraham memang dari kecil udah didoktrin nanti terusin atau kayak gimana? Sebenarnya enggak sama sekali, dan bahkan memang rencana awalnya memang saya enggak kepikiran nerusin. Karena ketika memasuki masa remaja ya, SMP, SMA, Bihin ini kan bisa dikatakan seperti udah stuck sekali dan tidak menghasilkan gitu. Maksudnya kita secara kantor tetap officially tetap buka. Cuman kita hanya mengandalkan langganan-langganan lama yang sudah memang setia sama kita gitu. Cuman secara penghasilan, secara apa memang sangat jauh dari harapan lah. Seperti itu. Bahkan kita sempat berpikir bahwa kalau nerusin di sini kita lihat negara-negara maju kan jarang banget orang hari-hari ini bisnis tentang tailor gitu ya, tentang penjahit yang konvensional. Sekarang orang-orang lebih ke arah fast fashion gitu. Cuman singkatnya ya, langsung cerita gitu. Singkatnya adalah saya tuh sempat sekolah pastry, sekolah baking gitu ya. Nah, sekolah baking itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ini aku berbicara after lulus SMA ya. Iya. Nah, sampai jam 12 siang. Nah, after jam 12 siang, saya itu selalu ngantor. Jadi karena kan nganggur tuh, nggak ada aktivitas. Jadi saya selalu ngantor. Nah, di tengah nganggur itu tadi, saya mulai ngamatin gitu loh. Bahwa sebenarnya nggak ada bisnis. Kita ngomong sampai hari ini pun, nggak ada bisnis yang, ini bisnis ini sudah nggak tren dan nggak bakalan bisa maju. Kayaknya nggak ada seperti itu. Betul. Cuman setiap manajemennya, setiap strateginya mungkin yang keliru. Ya. Seperti itu. Harus adaptasi sama zaman sebenarnya. Betul, benar. Apapun bisnisnya gitu. Jadi itu sebenarnya lulus SMA karena nyemplung di dalam gitu ya. Benar. Terus akhirnya jadi passion itu timbul. Keluar. Ketika saya di kantor kan tiba-tiba ada klien memang datang kan masih ada aja tuh klien. Saya ngeliatin, terus saya coba untuk ngelayanin mereka dan lain sebagainya. Dari sana itu kayak timbul. Ternyata bisnis ini tuh masih bisa diotak-atik gitu. Masih bisa diperbaikin, masih bisa diatur supaya dia kelihatan modern dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau ngelihat yang di zaman itu tahun berapa kira-kira? Itu sekitar tahun 2011-2012. 2011-2012. Betul. Nah itu mungkin kan kayak
jas atau apa kan orang belum yang dipakai se-casual sekarang ya, lebih ke kayak buat nikah, buat Betul. apa gitu kan. Apalagi di Surabaya ya, zaman itu memang kalau kita ngomong jas pasti kalau nggak wedding ya prewed cuman sekedar itu aja gitu. Cuman mungkin zaman sekarang aja lebih berubah. Ya orang kan misalnya sudah fashion, misalnya kaos dikasih jas gitu kan. Dulu itu kayak belum common lah ya orang pakai kayak gitu ya. Betul. Nah itu memang ketika dilihat, wah ini kayaknya bisa diotak-atik, itu bisa diotak-atik segimananya. Karena kadang kan udah pakem bertahun-tahun, namanya bisnis keluarga. Kayak dari dulu tuh kayak gini. Kita yang muda mau ngerubah itu kan biasanya ada challenge. Waktu itu gimana gitu? Nah, salah satu beruntungnya saya ketika saya masuk, sebetulnya untuk orang tua ya, dia itu karena sudah nggak fokus di bisnis ini, jadi kayak dibiarkan. Sembarang kita mau merubah modelnya jadi seperti apa gitu. Cuman yang kita lakukan itu adalah bisa dikatakan ya nggak berbudget dulu. Gitu. Jadi kayak misalkan nih butik awalnya nggak rapi gitu ya, kita mulai pindahkan. Oh ini kok kayaknya kalau dengan seperti ini butiknya terasa lebih lapang. Dari sederhana aja, dari yang memang nol budget gitu. Terus oh ini seperti ini kayaknya kita bisa deh, kita kasih offer ke klien seperti ini dari sisi marketingnya ya. Terus mungkin ini secara bahan, oh ini mungkin sudah bahan yang kuno, mungkin kita lebih utamakan jual material yang seperti ini kayak gitu. Jadi di otak-atik dari yang nol budget dulu. Gitu. Nah dari yang nol budget memang secara nggak langsung ya kita pelan ternyata ada progresnya. Gitu. Jadi dengan cuman nata space di butik itu aja berasa. Betul, bener. Ya mungkin kita jadi ikut happy ya, karena kita ikut happy. Oh ini jadi lapang, jadi secara ruang kerja kita jadi lebih spacious dan lain sebagainya. Mau nggak mau, yang lainnya ngikutin. Betul. Itu yang lainnya ngikutin, baik dari segi marketingnya. Kita mungkin dulu yang nggak pernah ikut pameran ya, terus kita mulai mencoba lagi pameran. Walau itu zaman dulu kan pameran itu sebagai satu-satunya sarana gitu. Kalau zaman sekarang sih banyak gitu. Ya karena kalau aku ngelihat kan kayak baju-bajunya Bihin ini lebih berani gitu secara warna, secara model, kayak karena kan banyak kan ngelihatnya kerjasama sama MC, kerjasama sama KOL. Itu kan apa ya, colornya berani banget gitu ya. Itu memang dari Koko yang ngarahkan atau gimana? Jadi sebenarnya begini, kalau dari saya sendiri, memang saya suka otak-atik di dalam fashion. Tapi kenapa sih kita itu kok berusaha pengen ajak gandeng gitu ya para KOL, artis, teman-teman MC? Karena nggak bisa dipungkiri, mereka itu adalah sosok-sosok yang bekerja di bidang entertainment. Nah, di mana mereka itu juga ngikutin tren. Dan mau nggak mau ketika kita berusaha collab dengan mereka pun bisa membantu menarik kita. Bukan hanya dari segi sisi exposure aja ya, tetapi dari segi trennya seperti ini tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi Bihin ini bisa dikatakan kita itu ketika kita melakukan endorsement, ketika kita melakukan support dalam bidang apapun, kita itu sama-sama belajar. Gitu. Jadi mungkin dari sisi marketingnya mereka membantu kita, tetapi kita juga belajar. Oh iya ya, kalau anak muda itu sekarang seperti ini. Gitu. Jadi sekalian research kebutuhan. Betul. Gitu ya. Benar, gitu. Tadi itu ada satu hal yang aku perhatikan, nggak tahu nih teman-teman kru di sini ngelihat apa enggak ya. Jadi pas awal Ko Abraham tadi berdiri kan masih dikancing tuh. Begitu duduk langsung dibuka. Itu emang apakah karena aku belajarnya tuh lihat Peaky Blinders sebenarnya. Kalau Peaky Blinders tuh selalu sebelum duduk kayak dilempar gitu kan, gini buka, terus dia baru duduk. Itu apakah memang kalau pakai jas harus gitu? Karena banyak yang ya udah dikancing di awal ya pakai gitu terus, padahal udah perutnya udah mau. Kalau kita ngomong gitu. Standarnya nih ya Ko ya, memang harus dibuka pada waktu kita duduk. Jadi setiap duduk kancing dibuka, pada waktu berdiri dikancing. Cuman ya itu sebenarnya kalau saya mungkin karena daily-nya saya pakai ini ya, pakai jas, jadi udah kebiasaan seperti itu. Gitu. Nah, kancingnya tuh dikancing semua atau gimana? Tergantung modelnya. Kalau single button, kancing yang satu kancing doang, ya berarti dikancing pasti semua karena cuma satu. Cuman kalau kita ngomong double button atau double breast kayak saya pakai ini, yang dikancing sisi atasnya aja. Atas aja. Betul. Meskipun kadang ada 4 gitu kan. Itu benar. Tetap atasnya aja. Atasnya aja. Tuh, nggak tahu pakai jas tuh. Soalnya kadang itu ya ngelihat itu misalnya di nikahan misalnya gitu kan. Kalau groomsnya mungkin paham ya, mungkin sudah dikasih tahu waktu dia bikin. Sudah diinfokan. Biasanya tuh family tuh, bapaknya,
tuh duduk di paling depan kan, terus di shoot kamera, tuh kelihatan perutnya tuh sudah berontak, lepaskan aku gitu, kancingnya udah sesek semua itu kan. Tapi nggak dibuka sama dia, duduk ya udah duduk ya duduk, berdiri. Berarti itu ada caranya. Sebenarnya. Ada caranya memang, betul. Dan itu sebenarnya ketika semakin orang suka pakai jas, mau nggak mau pasti kebiasaan itu walaupun tanpa diajarin ya. Misalkan kayak kita duduk nih, kan pasti kerasa kayak lebih nggak nyaman. Iya betul. Mereka otomatis buka. Nah itu akan menjadi sebuah habit ya. Habit gitu. Oke. Karena ya itu tadi sih banyak yang nggak tahu juga karena kan itu sering banget tuh aku lihat kayak. Itu ya. Duduk tuh kayak susah. Bener. Iya. Dan kalau yang aku tahu nih ya kan dari Bihin itu nggak cuman bikinin orang, tapi bisa sewa juga. Betul. Itu nggak takut rusak atau apa gitu? Jadi gini, sewa kita memang ada batasnya, Go. Jadi kalau kita dibikin sendiri kurang lebih pemakaian sampai 4-5 kali, lalu kita biasanya ada di thrifting kan, seperti itu. Oh gitu. Okay. Gitu. Jadi macam-macam ya. Thrifting itu kita berbicara, kita ada banyak kerjasama dengan vendor-vendor di luar pulau yang mungkin masih tidak setren Pulau Jawa gitu ya. Okay. Mereka itu masih sangat berminat dengan jas-jas second. Seperti itu. Mungkin untuk event-event di sana dan lain sebagainya. Nah mereka itu biasanya sangat berminat untuk mereka itu beli dari kita seperti itu. Oh, gitu. Jadi meskipun sudah lama trennya udah berapa tahun lalu itu masih bisa laku di luar. Laku. Cuman memang untungnya kalau kita ngomong dari segi model jas, ada perubahan nggak dari tahun ke tahun? Itu ada, tapi nggak yang terlalu sampai signifikan. Betul. Jadi mereka mau pakai apa aja nggak masalah. Bener. Gitu. Tapi kan kalau di Indonesia Timur tuh kan sukanya warna yang ngejreng-ngejreng gitu kan. Betul. Itu memang sudah habitnya mereka ya. Betul. Memang mereka suka warna-warna yang seperti itu. Nah kebetulan kan kita kalau jas dibikin sendiri kan memang begitu banyak untuk yang vibrant color. Iya, betul. Itu sudah banyak sekali memang. Jadi malah cocok ya kalau mereka suka itu daripada yang hitam doang. Classy kayak bener kayak gentleman banget tuh mereka malah nggak pakai yang gitu kan, sukanya warna-warni gitu. Kalau ngomongin jas setelah berarti kan Ko Abraham ini sudah berapa tahun ya di situ, 13-14 tahun gitu ya megang ya. Itu gimana kok pertumbuhan maksudnya secara bisnisnya juga dengan antara tahun 2011-2012 sampai sekarang itu behavior orang yang pakai jas terus beli itu gimana kok? Jadi gini, kalau orang yang beli kita ngomong pangsa pasar Surabaya ya, ya tetap sama, kurang lebih masih di dunia wedding. Tetapi memang seiring dengan berkembangnya zaman banyak yang bikin memang mereka untuk daily wear, untuk kerja dan lain sebagainya itu semakin banyak itu. Cuman yang lebih saya notice itu lebih ke strategi bisnisnya. Jadi memang benar-benar metodenya dari kita ketika kita tahun 2012-2013 sampai ke 2025 itu ternyata begitu banyak perubahan yang sangat pesat sekali. Dan kadang kalau kita lengah sedikit kita merasa mungkin kita itu sudah ngerasa gaul dan lain sebagainya, kita bisa sangat tertinggal pasti. Kayak gimana kok bedanya kok? Contoh, saya itu masuk di area fashion ini menurut saya di momen yang tepat ketika sosial media itu baru mulai. Nah itu salah satu keberuntungan saya. Jadi begitu, maksudnya keberuntungan saya juga mungkin momen yang kurang beruntung buat orang yang tidak bisa beradaptasi pada waktu itu. Iya betul. Jadi begitu banyak tailor pada waktu saya masuk, saya sudah aware akan sosial media, tapi mereka belum. Gitu. Nah dari sana mungkin cara brandingan kita tepat, jadi kita runningnya itu lebih cepat. Gitu. Terus gak bisa dipungkiri ya, sekitar tahun 2019 itu tuh trennya itu 2012 sampai 2000 itu ya. Trennya itu kan ke sosial media. Terus tahun 2016 itu mungkin masuk ke tren-tren endorsement. Ya kan? Terus 2019 itu mulailah kita masuk ke marketplace. Shopee, Tokopedia, itu nggak bisa dipungkiri. Walaupun kita nggak jual di sana, tetapi itu adalah sebuah tren zaman yang kadang kita harus ikuti. Cuman untuk Bihin sendiri kita skip tahun 2019 itu, untuk tren marketplace ya. Terus, tetapi setelah itu kita masuk di tahun 2024,
2025 sampai sekarang ya. Kita masuklah di era live streaming. Betul. Di mana zaman sekarang kita ngomong sisi bisnis apapun pasti ada live streamingnya. Sebenarnya dari 2022-2023 udah mulai. Sudah gitu mulai, benar. Cuman semakin kesini kan semakin gila hal-hal yang nggak masuk akal tuh semuanya di live streaming kan. Gitu. Nah, jadi sekarang ada live streaming? Ada. Kita setiap hari kita live di TikTok. Kurang lebih sekitar 10-12 jam sehari. 10-12 jam. Oke. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong cara mendapatkan omset dari bisnis kita itu adalah dari dari konvensional masih orang datang ke kantor, masih mereka harus ukur dan lain sebagainya. Tetapi gak bisa dipungkiri, orang dengan habit live streaming yang kita bikin, itu tetap mengundang orang untuk datang ke konvensionalnya kita. Oke, mereka yang tanya-tanya. Banyak. Mereka akan melihat, oh berarti tailor ini adalah tailor yang mungkin masih mengikuti perkembangan zaman. Gitu kan. Kalau bisa, ya saya nggak tahu ya, saya nggak menyelidiki gimana. Cuman menurut saya tailor yang real tailor yang live streaming itu sebenarnya cuma bihin. Oke. Dimana sepanjang 10-12 jam itu kita bahas dari stylenya, dari mungkin netizennya juga bisa bertanya-tanya tentang cara pembuatan dan lain sebagainya. Terus kita juga bahas apa yang lagi tren. Jadi totally ada komunikasi selalu dengan klien. Oke, jadi gitu. Tapi nggak ada live shopping tuh ya? Live shopping? Bisa live shopping mereka? Bisa. Cuman memang yaitu yang tadi saya bilang. Sebenarnya orang kalau kita ngomong base-nya kita tetap di tailor, orang akan tetap prefer untuk mereka datang. Betul, datang ngukur kan. Betul. Tetapi ini adalah menjadi langkah awal untuk orang itu bisa kepingin untuk mampir ke kita dulu. Karena kita ada live streamingnya itu tadi. Iya, betul. Gitu. Karena kan live streaming itu kalau ngomongin marketing itu ya kan kita sudah punya tokonya, ada punya etalase. Itu kayak kalau misalnya di mall ada SPG, SPB yang teriak-teriak manggilin orang. Bener, gitu kan. Betul. Positioningnya si live streaming kan itu kan. Plus bisa jadi komunikasinya dua arah. Betul. Gitu. Jadi memang yang saya pelajari gini, live streaming itu kita nggak perlu berkecil hati ya. Misalkan, let's see lah, yang lihat nonton cuma 2, cuma 4 ya kan. Itu anggaplah kita toko biasa, didatengin 2 orang atau 4 orang, itu udah lumayan rame loh. Iya benar. Iya kan. Nah ini tuh berjalan bisa terus menerus. Orangnya bergantian slightly. Yang lewat mungkin pada waktu itu belum butuh tailor, belum butuh jas. Tapi once mungkin 2 tahun lagi mereka perlu jas, mereka mau merit, mereka akan ingat kita dulu. Betul, awareness-nya udah tertanam dulu. Makanya itu kita tetap setia di live streaming. Karena salah satunya kita anggap itu tuh adalah orang-orang yang mampir ke kantornya kita. Walaupun mereka gak mampir secara real ya. Iya. Gitu. Nah, karena kan gini, orang tuh masih banyak yang bingung gitu ya. Kalau mau punya jas itu harus bikin atau bisa beli jadi. Kayak di mall kan ada toko-toko yang beli jadi gitu kan. Itu perbedaannya kan kayak gimana? Jadi gini, sebenarnya masing-masing ada plus minus. Kalau kita ngomong beli di mall, kalau misalkan nih badannya orangnya memang cuttingnya dia sudah pas sesuai dengan standarnya si mall tersebut, ya enak mereka langsung beli, langsung pas, langsung clear sudah masalah. Gitu kan. Cuman tetap pasti ada perbedaan dari segi apa ya? Kalau menurut saya, jas di mall tuh jarang sekali mereka yang mengeluarkan jas yang bentuknya itu benar-benar formal. Rata-rata walaupun pas, walaupun di badan oke, tetapi jatuhnya itu tetap jatuh casual. Yang dimana mereka itu mungkin kayak dalamnya dengan pakai kaos, dalamnya kemeja yang tanpa dasi. Karena stylenya itu style yang lebih slay, yang lebih begitulah. Tapi kalau tailor itu kan sesuatu yang structure. Orang tuh bukan maksudnya bisa melihat biasanya. Oh ini antara tailor made dengan ready to wear. Seperti itu. Biasanya ready to wear tuh berarti kayak dipakai buat ngantor doang kayak gitu-gitu ya. Betul. Atau kayak ya kita ketemu klien atau misalkan mereka ada gathering yang simple-simple aja. Tapi kalau kita ngomong buat wedding, terus sebagai orang tuanya mempelai atau apa, saya rasa pribadi bukan mengunggulkan tailor, tapi saya rasa memang masih kurang sih. Karena nggak bisa body fit gitu lah ya. Body fitnya bisa, tapi strukturnya lain memang. Oke, apalagi kan kalau misalnya orangnya agak gendut dikit, itu kan kalau tailor made kan bisa membantu dia. Betul, jadi tegap. Benar. Gitu kan. Dan apalagi kalau orang di luar negeri itu mungkin kan mereka badannya lebih tinggi-tinggi. Which is ketika mereka cari jas di toko konvensional, mereka langsung dapat, maksudnya di mall-mall gitu ya, langsung dapat, langsung pas. Sedangkan di kita kebanyakan badannya pas tapi jasnya kepanjangan.
Betul. Tangannya kepanjangan. Nah, itu kan bikin sesuatu yang lebih rumit kayak gitu. Makanya biasa tuh kalau ada orang pakai kayak gombor-gombor banget kepanjangan sampai Betul. tangan apa kayak gitu kan. Itu antara minjem atau Iya, benar. Jadi kan kadang kita ngeliat ini minjem apa ini kok kegedean banget atau cingkrang banget gitu kan, habis sampai segini. Benar. Iya. Makanya lebih mending diukur bener sesuai gitu ya. Cuman biasanya kalau dibikin juga ada kayak kalau dia kebesaran atau apa nanti kan badannya kan akan berubah kan. Betul. Itu biasanya disiapin spare gitu kan. Jadi, kita disiapin spare dan kebetulan kan kita ada lifetime garansi juga. Oke, lifetime. Jadi secara mereka misalkan takut gemukan atau kurusan, anytime mereka bisa datang ke bihin terdekat, mereka bisa free alteration. Oke. Gitu. Jadi enak tuh ya bikin sekali, misalnya dia waktu nikah bikin sekali bisa dipakai seterusnya gitu. Betul banget. Termasuk biasanya kalau jas nikah tuh kan ada kayak apa ya, satinnya apa yang di sini itu sistemnya kita bisa lepasan. Jadi kayak after wedding kita take out ya kan, kita cuma jahit sementara, dia jadi classic suit biasa nanti. Supaya bisa dipakai hari-hari exactly. Biasa. Ya. Kalau ngomongin jas cowok sendiri gitu ya, itu ada apa aja? Apakah ada tipe-tipenya yang tertentu atau? Kalau sekarang memang semakin luas, itu nggak bisa dipungkirin ya. Sekarang jas cowok dan cewek terutama itu bisa dieksplor dari segi mana aja. Jadi contohnya dari yang klasik nih ya, kita ngomong klasik itu paling single button, double button atau double breast. Double breast itu yang gimana? Double breast yang kayak tak pakai yang kancingnya 4 ini. Kancingnya 4, oke. Benar. Nah, tapi di luar itu banyak sekarang jas-jas cowok. Kita ngomong di Jakarta ya, para teman-teman artis itu yang mereka pakai jas crop lah. Sekarang jas yang tanpa kerah lah, tanpa lapel. Itu sekarang lagi happening sekali. Tanpa kerah. Jadi nggak ada ininya, nggak ada daunnya. Cuman betul. Biasa. Benar. Sekarang lagi musim seperti itu. Jadi kayak touch Japanese-nya lagi kuat banget seperti itu. Terus jas-jas oversize, celana-celana yang oversize juga itu banyak sekali. Jadi kalau dulu sempat resleting. Ya, teman jadi kayak orang sakit itu kayak. Benar. Sekarang mungkin resleting tuh lagi in lagi. Cuman stylenya tetap dibedakan ya, masih tetap beda. Aku paham maksudnya yang resleting yang hitam. Granul langsung. Iya. Kalau sekarang resleting tetap masih tren, tapi stylenya memang jauh berbeda dengan yang kayak tadi dimaksud. Dulu itu ya. Soalnya itu dulu kan banyak bapak-bapak males aja pakai kancing semua, bener. Langsung itu aku langsung kebayang sekali semua bapak-bapak rata-rata kayak gitu kan. Padahal dia acara formal pun pakai dasi, tapi terus tiba-tiba resleting kayak gak masuk sekali. Benar. Mungkin itu tren pada zamannya lah ya, sekitar ya 15-20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu sih. Benar. Soalnya aku sempat kayak ngeliat itu kan, ini gak masuk. Kecuali casual ya, kalau casual ya udah lah ya, maksudnya jadi kayak jaket kan, Bu. Benar, betul. Tapi kalau dipakai sama dasi itu aneh sih. Iya. Jadi biasanya di resleting gini, terus dasinya kelihatan sedikit doang di sini gitu kan. Sekarang lagi musim gitu, cuman nggak panjang bro. Nggak panjang. Jadi agak pendek dia. Apa? Jadi resletingnya nggak sampai bawah. Bajunya. Oh bajunya. Bajunya itu agak pendek. Jadi ya resletingnya tetap full sama pakai dasi gitu. Beberapa brand yang brand high end ya sekarang lagi mengeluarkan seperti itu. Oke, jadi dasi segitiganya tuh masih kelihatan. Tetap kelihatan kayak dulu, tetap style kayak dulu. Cuman pendek dia. Oh, kalau zaman dulu kan iya agak crop sedikit. Itu. Tapi itu dipakai formal juga atau casual fashion? Tetap arahnya casual fashion. Tetap arahnya casual fashion sih. Jadi segini pendek terus nggak ada ke bawahnya sama sekali nggak ada, benar-benar full pendek. Jadi arahnya itu kayak misalkan kita pakai jaket kulit atau jaket jeans gitu ya, bawahnya itu kan ada kayak karetnya itu loh. Iya. Nah itu arahnya yang seperti itu. Nah kalau yang zaman dulu yang resleting itu kan los saja biasa. Benar. Betul. Ini kayak jadi bagian sananya lebih dikecilkan gitu loh bro. Lebih ada kayak sabuknya gitu. Iya, jadi dia lebih tetap shape badan gitu. Bener gitu. Kalau yang paling aneh, sempet ada nggak yang misalnya orang request yang paling nggak sesuai normal lah selama ini? Kalau yang aneh sebenarnya gini, kalau bikin sendiri, ketika kita sering bikin event gitu ya, sering bikin event apa, kita tuh udah keluarin yang aneh-aneh.
Oke. Jadi sebenarnya kalau buat customer ya, so far yang minta ke kita kayak model gimana, sebetulnya bagi kita nggak terlalu aneh. Karena sudah pernah Karena bikin. kita sudah sering bikin. Dan kita kan di dalam tahunan kan kita ada annual event lah, fashion show lah, gathering dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang dikeluarkan pada waktu itu kan sesuatu yang nggak biasa sudah. Oke. Jadi ketika customer itu datang dengan membawa segala model anehnya, saya rasa cukup unik memang mungkin, tapi nggak yang sampai aneh gimana. Oke. Nah itu kan kalau kita pas event atau bikin fashion show segala macam, itu kan biasanya dengan desain yang unik-unik gitu ya, dengan yang beda, nggak kayak dipakai hari-hari. Nah itu, ini aku pengen tahu dari sisi kenapa kok itu dilakukan di dunia fashion ya? Karena apakah memang nanti ada yang mau beli persis kayak gitu atau gimana? Pertama gini, ketika kita membuat sebuah kreativitas yang aneh-aneh, yaitu sebenarnya jati dirinya kita. Oke, project ya. Apa ya? Masih kita tetap mengikuti tren, ya kan? Tren saat ini seperti apa? Tapi kita sebagai seseorang yang bekerja di bidang fashion, kita nggak bisa serta-merta langsung di copy paste gitu aja. Oke. Jadi kita itu harus menciptakan sebuah tren, malahan seperti itu. Dan dari sana itu membuat kita itu berimajinasi. Oh, kira-kira kalau baju ini ditambahkan seperti ini, dikurangi seperti ini, diaplikasikan kayak gini, jadinya itu seperti apa? Kayak gitu. Okay. Nah, pertama, itu kita memang bikin karena itu memang menjadi sebuah tantangan yang kita bikin untuk diri sendiri. Idealis kita gitu iya, ya. Betul. Lalu yang kedua, itu adalah salah satu cara kita untuk menggrab market entertain. Oke. Walaupun kita tahu base-nya kita itu tetap di dunia wedding sama kerja. Tapi dengan kita menggrab market entertainnya semuanya noleh ke kita, itu secara nggak langsung membuat para yang mau wedding, yang bekerja di bidang standar yang mereka sebenarnya juga akan bikin jas biasa, itu jadi noleh ke kita. Okay. Dianggap kalau kita bikin yang unik aja bisa, apalagi yang biasa. Iya. Gitu. Nah kalau yang kita keluarkan modelnya yang standar, otomatis itu kan nggak bisa menggrab ya teman-teman MC, teman-teman artis, teman-teman KOL kayak gitu. Karena kebutuhan misalnya mereka, misal penyanyi gitu ya, butuh buat perform gitu kan biasanya pengen yang unik gitu kan. Bener. Gitu. Dengan di situ jadi ya lebih ke narik awareness duluan gitu kan. Pastinya. Iya. Tapi memang setelah berjalannya tahun ini, Kobram sendiri masih kayak juga ikut gambar juga nggak sih? Masih. Sangat. Jadi kemarin itu kita biasanya bulan Juli kemarin kan kita ada annual event kita. Kita bikin fashion show dan itu 100% biasanya. Kadang kita itu ada gandeng tim, kita ada gandeng stylist. Tapi kemarin itu kita memang totally dari saya sendiri semuanya. Jadi kemarin itu kita keluarkan kurang lebih 80 koleksi. Dengan tema yang berbeda-beda, tapi semuanya inspired by Disney. Dan itu semuanya itu dari pemikiran saya sendiri gitu. Jadi kayak apa dibikin jadi seperti apa kayak gitu. Inspired by Disney itu kayak gimana kok? Jadi karakter Disney atau? Jadi contoh kemarin itu kita ada 7 tema. Let's say misalkan kayak Mulan, Lilo and Stitch. Ya, masing-masing dari toko-toko Disney ini kita bayangkan, kita aplikasikan dalam bentuk fashion. Baik dari stylenya, warnanya, terus ambience-nya kira-kira kalau seperti itu gimana. Kita aplikasikan semua di sana. Gitu. Jadi misalkan nih Lilo and Stitch keluar. Jadi yang orang lihat itu adalah sisi high fashion dari Lilo and Stitch. Tapi kayak dari sisi warnanya, terus habis gitu secara stylenya Lilo and Stitch itu kan kayak di pantai, santai gitu kan. Hawaii. Jadi yang kita keluarkan juga seperti itu. Gitu. Jadi orang merasakan vibe-nya gitu ya. Bener, vibes-nya. Nah itu tapi dulu kok Abraham kan belajarnya pastry. Oh, terus gini. Belajar lagi, kuliah lagi atau jadi sebenarnya gini. Dari dulu sebelum saya sekolah pastry ya, saya tuh kan dulu sekolah di daerah veteran. Tahu ya, dekat Tugu Pahlawan itu loh, Bro. Nah, kantor Bihin pertama itu kan di Jalan Pahlawan. Setiap kali saya pulang sekolah, saya itu sudah di tailor. Oh, dari kecil. TK playgroup itu setiap pulang sekolah ya sudah selalu di tailor. Jadi mau nggak mau itu secara secara vibes-nya, secara stylenya dan kita segala macam, saya sudah ngelihat cara orang apa sih yang dikerjakan di tailor itu saya udah lihat.
Jadi itu udah memang sudah mendarah daging. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tengah saya after sekolah pastry, memang saya ada ambil kayak kursus-kursus. Jadi bukan sekolah yang formal, tapi saya sekolah kayak pola lah, sekolah tren lah, penjahitan dan lain sebagainya. Tapi yang masih diploma ya, bukan yang sarjana. Bukan sarjana fashion gitu ya. Benar. Makanya dari pastry jadi bisa gambar sendiri, keren gitu. Juga. Karena kan kalau gambar buat cowok sama buat cewek itu kan totally beda gitu kan. Beda. Dan kayak aku berusaha membayangin kayak kalau nggambar itu kan biasanya kan garis terus lekuk badan gitu kan. Terus stylenya gini gitu kan. Enggak terlalu, kalau jas kan tidak terlalu banyak ornamen lah apalah yang lain-lain. Benar. Itu gimana caranya Gut kayak dapat inspirasinya untuk bisa bikin sesuatu tuh beda-beda terus dan baru-baru terus? Nah, biasanya ya, terus terang kalau dari kita, ya kita nggak memungkiri bro, kita tetap lihat yang namanya Pinterest. Itu kan dari Pinterest itu kan memang gudangnya seluruh dunia itu tertuang referensi di sana gitu ya, referensi dari sana. Ya kita dari sana kita ngelihat, oh ya ini bagus nih. Oh tapi kalau menurut kita bagusnya ini kok jangan warna ini. Bagusnya ini tangannya jangan seperti ini. Ya dari sanalah kita diolah. Betul. Dan saya rasa semua orang sebenarnya juga seperti itu. Betul. Gitu. Pasti ada referensi kan. Begitu juga dengan apa yang kita ciptakan nih. Apa yang kemarin kan kayak dari hasil fashion show kita kan melakukan photoshoot dan lain sebagainya. Kan kita juga tuangkan di Instagram dan lain sebagainya. Saya rasa yang dari apa yang kita buat, orang memodifikasi juga pasti sangat banyak. Bisa. Kayak gitu. Kalau ada orang biasa datang bawa foto contoh, nah itu paling banyak dijadiin foto contoh tuh siapa? Ada nggak? Kalau kita secara spesifik yang paling banyak kayaknya nggak ada. Bro. Misalnya rata-rata lah ya. Kayak misalnya bawa foto David Beckham pakai jas misalnya gitu. Pengen kayak gini nih. Iya. Ya paling David Beckham itu banyak sih. Cukup banyak. Terus rata-rata kayak dari pemain film Korea itu paling banyak sekali itu. Padahal kan orang yang datang badannya nggak kayak gitu. Bener. Ya kadang sebenarnya rata-rata ya bro. Kalau kita ngomong jas itu buat daily wear, jas yang kita sarankan sama yang mereka tunjukkan kadang itu sama bro, sama persis. Tapi karena ya ambience-nya, vibes-nya ya photoshoot-nya orang Korea kan ya memang kita tahu keren-keren gitu bro. Jadi mereka kayak merasa bahwa harus seperti ini. Kayak gitu, padahal ya yang kita tawarkan, yang kita suggest kan juga ya sama sebenarnya. Gitu. Dan kadang kan misalnya di foto itu bagus karena badannya talentnya yang pakai bagus. Bisa jadi. Ketika pakainya di badannya orangnya belum tentu. Benar. Sebagus betul. itu. Tinggi badannya, kurus gemuknya itu kan juga sangat mempengaruhi memang. Ini kalau misalnya ya anggaplah biar tahu nih teman-teman experience-nya kalau datang ke tailor kosongan itu akan dibantu seperti apa. Misalnya kayak aku nih. Datang aku mau nikah. Ya. Cari jas yang cocok buat aku tuh yang kayak gimana, nggak tahu nih karena kan daripada aku cari referensi nggak sesuai sama badan. Betul. Kayak gimana? Jadi sebenarnya paling pertama kita cari kita gali dulu. Dengan kita ngobrol-ngobrol dengan customer, kita tuh tahu customer ini tuh tipenya, arahnya itu dia memang suka yang explore atau suka yang main aman, ya kan? Atau yang gimana itu kita tahu pasti. Oke. Nah, dari sana nanti kita tanya juga mood board-nya seperti apa. Mood board wedding-nya. Iya, betul. Kalau zaman sekarang kan ada mood board ya. Kalau dulu memang nggak ada ya. Kalau sekarang ada mood board-nya, terus somehow malah ada stylist-nya. Dan nanti dari sana kita coba kasih ke customer kalau kita untuk wedding pasti sesuatu yang tetap ada detail yang unik tapi tetap arahnya tuh klasik supaya mereka nanti kayak 10 sampai 20 tahun ke depan arah fotonya mereka itu nggak jadul. Gitu. Itu yang kita mau berusaha influence ke customer bahwa apa yang kita sarankan itu always back to classic. Gitu. Kecuali kalau memang dari awal orangnya itu memang suka sesuatu yang nyentrik, yang memang unik sekali dan memang ambience daripada pestanya itu memang mendukung, ya welcome. Cuman kalau dari Bihin sendiri kita always back to classic kalau untuk wedding. Jadi karena ya pertama next time-nya jas itu bisa dipakai lagi. Yang kedua, foto dari mempelai ini dia nggak akan kuno gitu loh. Sampai nanti anaknya dewasa ditunjukkan fotonya apa kayak
walaupun kita tahu ya itu zaman dulu, tapi kayak tetap ya ambience-nya itu justnya masih oke lah gitu. Nggak yang gimana, nggak norak lah istilahnya. Kayak kita lihat foto-foto kuno dulu. Betul. Itu kan kadang jasnya ada empuk-empuknya nih loh. Betul, sini, yang kan? terlalu tebel banget. Betul. Itu berasa langsung ini kuno nih zaman dulu. Iya, misalkan ada yang spesifik kayak gitu. Ada yang kayak jasnya Mr. Bean. Itu kan ada kayak warna berbeda di sini. Ya benar. Nah, maksud saya kalau gitu kan bukan jelek ya kan, tapi kayak orang sekali lihat ya memang unik, tapi kedepannya dan hasil fotonya itu yang mempengaruhi. Oke, biar nggak berasa nanti wah ini kuno banget gitu kan. Benar. Nah, terus kalau misalnya dia weddingnya indoor sama outdoor, itu apakah akan beda juga? Oh pasti beda. Gini, kalau kita ngomong hitam, warna black color ya, itu mau dipakai outdoor, indoor dan lain sebagainya pasti masuk aja. Cuman memang rata-rata kita ngomong anak-anak Gen Z ya. Sekarang para milenial ini udah pada udah married semua kayaknya kayak. Ya para teman-teman Gen Z ini rata-rata mereka sudah antara morning sama evening mereka mau looknya beda. Oke. Nah biasanya yang bisa dieksplor itu adalah jas pada waktu pagi hari. Jadi jas pagi hari itu lebih yang unik, lebih yang vibrant, lebih kayak merekanya itu keluar. Oke. Tapi kalau jas malam biasanya kita selalu sarankan ya yang klasik aja. Karena supaya everlasting dan paling nggak ada satu yang unik, ada satu yang klasik. Kayak gitu kan. Soalnya kalau dua-duanya unik atau dua-duanya klasik juga sayang. Misalkan klasik, tapi kayak ternyata ini kan acaranya mereka tuh. Mereka kan juga harus kayak menonjolkan ini loh kesukaanku itu seperti apa. Gitu. Karena kan nggak semua orang itu suka klasik yang monokrom gitu. Oke. Nah berarti kayak pagi itu kan gereja anggaplah gitu ya buat mereka pemberkatan gitu. Itu memang lebih warna-warni sih biasanya, benda putih ya, bisa silver, bisa apa gitu kan. Benar. Kalau yang malam, kalau outdoor itu apa kayak misalnya kapan ada festnya? Kadang kan ada dalamnya ada festnya gitu, ada yang enggak gitu kan. Karena aku kalau sering lihat outdoor tuh jarang ada fest. Itu emang disengaja biar nggak panas atau gimana? Sebenarnya gini. Malah ada kebalikannya. Tergantung outdoornya di mana dulu. Kalau outdoor kita ngomong di Surabaya, memang jarang pakai vest. Tapi kalau kita ngomong di Bali, kalau di kita ya, kalau di Bin saya nggak tahu sih. Kalau di tailor lain, kita malah wajib pakai vest. Karena in the middle event, kayak di tengah-tengah acara, prosesi potong kue, mereka bisa take out suit-nya. Dan Bali itu kan apa ya, suasana dengan teman-temannya itu kan very intimate sekali kan. Jadi mereka bisa lebih chill, mereka bisa bonding dengan tamu-tamu undangan itu lebih nyaman gitu. Lebih mingle. Dan juga biasa mostly kayak 80-90% orang married di Bali pasti ada after party-nya. Iya. Gitu. Nah, bayangkan kalau after party pakai jas kita juga nggak comfortable. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika after party kalau kita pakai kemejaan aja juga kok kayak tamu undangan biasa gitu ya. Putih hitam kayak waiter. Bener. 11-12 sama waiternya gitu. Nah, dengan adanya fest itu akan still be tetap different tapi akan tetap ada sesuatu yang berbeda karena tamu-tamu undangan mereka jarang banget pakai vest. Iya, betul. Gitu. Nah, terus kayak kapan jas itu pakai dasi kupu, kapan pakai dasi biasa yang panjang? Sebetulnya kita ngomong acara in the ballroom, tetap pakai dasi panjang pun it's okay sebenarnya. Tapi biasanya kurang grande. Dan biasanya kita itu lebih suka ya kalau misalkan eventnya itu malam dan grand, misalkan acaranya cukup besar, pasti kita sarankan ke tuxedo. Oke. Which is kalau tuxedo itu kan pakai bow tie itu tadi. Bow tie. Gitu. Kalau tuxedo itu bedanya apa kok sama jas biasa? Kalau tuxedo, ciri khas utamanya ada di lapelnya, di kerahnya. Kerahnya itu pasti ada perbedaan warna antara body jas sama lapelnya sendiri. Beda warna. Beda jenis material. Yang biasanya di satin. Betul. Nah, kalau kita ngomong ada satinnya itu berarti mereka udah pasti of course itu tuxedo. Tapi kalau similar satu bahan semua, yaitu classic suit lah kita ngomongnya. Tapi tetap kalau dipakai bow tie juga bisa-bisa aja. Gitu. Oke, pertama jadi beda bahan. Bener. Habis itu model. Nah, kalau dari buttonnya, dari kancingnya sebenarnya tergantung dari tinggi orangnya ya. Itu kita nggak menentukan itu tuxedo atau enggak. Karena masing-masing dari tuxedo kita mau bikin single breast bisa, double button bisa, double breast juga bisa.
Oh, okay. Jadi kunci utamanya yang paling utama itu ada di lapelnya. Jadi lapelnya itu memang different color dengan body jas-nya. Oh, gitu. Itu yang bikin beda ya. Bener. Sisanya bisa sama. Gitu betul. Ya. Gitu. Kadang ada yang ada kayak panjang banget di belakang doang itu. Nah, itu sebenarnya itu jarang ya. Cuman masih tetap ada aja. Tapi arahnya itu memang lebih yang grand wedding sekali kalau yang seperti itu. Memang kalau misalkan nih contoh, kita misalkan klien yang undangannya 1.000 sampai 2.000 undangan, dilihat segitu banyaknya orang, itu pasti kan wah keren ya, kayak ini memang royal wedding sekali itu kan. Nah, tapi kalau untuk intimate wedding dengan pakai seperti itu kayaknya agak salah kostum juga. Misalkan sekarang kan lagi musim ini kan intimate kan. Intimate ya 200 orang, 300 orang, katakanlah 30 meja. Mempelai datang dari grand entrance, datang sebentar nggak lama udah stage. Nyampe, kayaknya kok gak cocok ya gitu loh. Kayak memaksakan gitu loh. Iya. Itu hilang gitu ya. Betul. Nah, kalau kayak misal milih kancing itu tadi ya. Itu sampai seberapa krusialnya perbedaan jenis itu? Kalau kancing itu kalau dibikin sendiri kita nggak terlalu banyak sih. Antara satu yang fancy itu kayak something yang lebih mungkin shiny, yang unik lah ya, yang maksudnya nggak pasaran. Lalu yang kedua ada bone button, karena material kancingnya itu terbuat dari bahan tulang, itu yang kayak ya standar lah. Kita rata-rata kayak klasik-klasik gini, ini kan bone button namanya. Lalu yang ketiga ada cover button. Kalau cover button itu yang dibungkus lagi di wrap dengan material jasnya. Oh, yang empuk-empuk biasanya. Ya, sebenarnya nggak empuk sih, cuman kayak karena dari kain kan gitu. Ya. Cuman ya itu yang the most paling formal kalau aku bilang. Gitu. Nah, itu biasanya kita cocokkan. Yang itu. Benar. Terus kayak misalnya nih, ini kan ada kayak kain putih nih, yang di saku. Itu apakah memang model tertentu aja atau kayak semua jas bisa dikasih itu? Arahnya ya, arahnya lebih ke buat formal jas. Contoh misalkan kalau kita ngomong hari-hari ini ada oversize suit, terus ada gimana, itu nggak perlu sih. Itu arahnya sih lebih buat formal. Apa yang bikin dia berasa formal dengan adanya kain tambahan tuh? Nah, biasanya kain tambahan ini kan kita matching kan ya. Misalkan kayak yang buat mereka pakai kemeja, dasinya itu warna apa, kemejanya warna apa. Jadi kayak lebih match aja. Orang lihat kita itu kayak, oh ini lebih prepare dan yang nggak dipersiapkan. Biar beda sama kayak jas biasa hari-hari dipakai ngantor itu tadi. Pastinya, betul. Karena kan kayak lebih disiapkan ya. Ini ternyata pocket square-nya itu matching sama warna dasinya, pocket square-nya matching sama bow tie-nya. Kayak gitu. Soalnya kan kayak ini fungsinya apa sih sebenarnya? Betul. Ini kan, gitu kan. Buat ngisi barang juga enggak, tapi kalau ditambah taruhin itu apa sebenarnya fungsinya? Gitu. Ya. Nah, kalau orang nikah kan biasanya kelihatan banget kan. Betul. Ada itunya. Sedangkan kalau orang yang tamu-tamunya kan nggak ada. Jadi selama ini tuh aku berpikir kayak itu sapu tangan paling ditaruh. Kalau butuh ngelap. Biasanya lagi sungkem ke orang tua tuh nangis kan. Bukan ternyata. Bukan. Ya. Nah, kalau ngomongin di 2025 ini sendiri gitu ya. Tren yang lagi paling banyak di request tuh apa? Kita ngomong tren yang lebih banyak di request ya. Celana dengan flare seperti itu lagi banyak di request. Terus jas oversize itu banyak sekali. Oversize dan yang collarless. Yang saya tadi sempat cerita yang nggak pakai kerah, yang modelnya Japanese banget, itu yang on trend sekali. Itu lagi banyak semua sekarang. Banyak. Bahkan even mereka di wedding, di engagement, mereka rata-rata minta seperti itu. Yang collarless ya. Tapi kalau oversize lebih mereka buat daily wear ngantornya mereka, stylenya mereka ganti seperti itu. Ganti oversize. Ya. Tapi kalau oversize itu cuman panjangnya ke bawah aja atau sama pundaknya juga? Gini, panjang ke bawah pasti, pundak juga sedikit, sama lebar badannya itu juga pasti. Jadi malah nggak kelihatan fit gitu ya. Jadi memang dipakainya nggak kayak flat gitu, betul. Bener. Jadi sama sekali nggak ada kancing. Atau ada kancing. Tetap ada kancing. Tapi kayak stylenya mereka nggak mungkin dikancing. Nggak dikancing kan? Bener. Dibiarin gitu aja. Betul, dibiarin gitu aja. Iya. Menarik. Dan apakah memang ngelihat nantinya ke depan ya, orang tuh akan semakin lama akan lebih seneng pakai jas atau pasti? Enggak? Itu pasti. Maksudnya gini,
kita kan lihat peradabannya nih ya. Dari dulu orang pakai jas itu untuk kaum-kaum tertentu saja. Betul. Ya kan? Terus dengan berjalannya waktu, orang wedding pakai jas. Engagement enggak, pakai kemeja doang dulu. Ya, betul. Sekarang engagement pun mereka pakai chongsam. Ya walaupun sebenarnya itu ya sama kayak jas sih, cuman jas Chinese lah istilahnya gitu betul. Ya. Nah, sekarang kita melihat daily wear orang-orang di era branding yang personal branding kita ngomongnya ya, kemana-mana mereka harus berpenampilan lebih prima, lebih stand out, which is itu pasti jas. Gitu. Bahkan kayak kalau di Jakarta ya, kita sering meeting di Jakarta Selatan, SCBD dan lain sebagainya. Orang-orangnya sayangnya udah mereka pakai jas-jasan semua. Betul. Dengan style oversize, dengan tumblernya mereka gitu kan. Ya itu style-style yang apa ya, menurut saya hari-hari ini personal brandingnya semuanya ke arah sana. Ya smooth banget gitu ya. Betul, benar. Ya, emang saya aja emang selalu kaosan hitam. Aduh, bahkan saya lihat saya kan cukup sering ke Jakarta gitu kan. Begitu banyak orang-orang terutama kayak cewek-cewek. Dulu itu kan mungkin jas cowok aja ya. Sekarang cewek-cewek itu mereka pakai jas oversize, dikancingin, mereka meeting dan lain sebagainya. Dan yang saya kagetnya ternyata dalamnya itu mereka sudah ready for paddle. Jadi dalamnya itu udah baju padel gitu. Jadi after office hour mereka langsung lepas doang, mereka langsung paddle. Padahal bajunya mini itu kelihatan. Iya benar. Tapi kan kalau jas oversize kan mereka nutup semua kan. Nutup semua. Sama kalau cewek-cewek kan ya bebas. Mereka mau diginikan kayak agak nutup, maksudnya sampai ke atas dengan tasnya dan segala kerempongan lainnya. Gitu. Yang penting dia pulang pedal gitu. Bener. Terus sore-sore cabut ngilang pedal. Betul. Pedal lah, pilates lah. Jadi ya itu yang memang hype-nya sekarang seperti itu. Kalau jas cewek itu bedanya di apa kebanyakan? Terutama di cutting. Gitu ya. Kalau di cutting secara bentuk badan cowok dan cewek kan memang udah pasti berbeda gitu kan. Itu pertama pasti di cutting. Nah, lalu yang kedua, kalau dari segi kita ngomong jas oversize sebenarnya itu unisex kita ngomongnya udahan. Jas cowok bisa dipakai cewek. Tapi memang kalau cewek itu nggak bisa dipakai cowok. Karena ada cuttingan tertentu yang aneh kalau dipakai cowok, lekuknya lebih apanya atau gimana itu mereka akan lebih kerasa aneh gitu. Gitu. Cuman kalau jas cewek yang memang dieksplor yang fancy, yang crop top yang ketat atau apa ya itu memang purely buat cewek kalau kayak gitu. Iya, karena biasanya pundaknya diganti apalah. Benar. Terus cuma segini doang. Betul, benar. Pakai cowok agak gimana? Kalau gitu kan iya, walaupun sebenarnya cowok sekarang banyak sekali. Di Jakarta ya, Bro ya, banyak banget. Mereka buat gala premier apa betul, seperti kayak gitu-gitu semua. Iya. Tapi kalau daily kan nggak mungkin dipakai ya, sih. Bener. Kayak aneh banget ini. Kalau event ya supaya unik kan dia unik. Bener. Biar menyala, kalau enggak betul. Aneh. Ya. Berarti kalau Bihin ini sendiri sekarang udah ada di mana aja nih, mumpung sekalian promo nih. Kalau kita di Surabaya kita ada di 3 tempat. Kita ada di Manyar, Jalan Pahlawan yang pusat pertama kalinya, sama di barat Wisata Bukit Mas. Lalu kalau di Jakarta kita ada di 2 tempat, satu di Tangerang. Tangerangnya di Green Lake City. Satunya lagi kita ada di Kelapa Gading. Gitu. Jadi emang biar bisa dapat market. Iya itu kan jauh juga, sekali kan gitu. Sama di Semarang. Semarang ada juga. Kalau Semarang kita cuma 1 sih. Semarangnya di mana? Semarang itu kita di Semarang Barat. Cuman bagi kita ya, kalau kita pas lagi visit ke Semarang ya kerasa dekat sekali sebenarnya, nggak ada jauh-jauhnya. Semarang kan atas sama bawah doang kan. Itu agak atas itu. Tengahnya. Ya? Nah, buat orang Semarang yang tinggalnya di tengah, bagi mereka itu udah cukup jauh. Padahal cuma 15 menit. Ya karena kan biasa kemana-mana dekat. Bener, betul. Gitu. Nah, kalau yang sering aku lihat juga kan Bihin itu kan suka support sama content creator, support KOL, support MC. Nah itu memang selain buat marketing itu juga apakah memang pada akhirnya memang pengen bikin community dengan mereka atau gimana? Sebenarnya zaman sekarang apalagi kita nyambungkan kita ke community ya. Kita ngomong kerjaan apapun, pasti ketika kita semakin punya banyak teman, semakin punya banyak relasi, itu pasti chance-nya akan semakin lebih besar kita tuh untuk mendapatkan
klien-klien baru. Oke. Ya kan? Yeah. Sekarang contohnya kalau kita ngomong, saya kan tadi ngomong era live streaming ya. Sebenarnya di tahun 2025 bukan hanya era live streaming, tapi era community juga di pedal dan lain sebagainya. Itu kan utamanya bukan olahraga, tapi networking kan di sana. Gitu. Nah, networking apa? Ya temen itu tadi gitu loh. Jadi kita sebenarnya ya saking kali ini kemasannya di pedal. Tapi sebenarnya kalau dari zaman dulu ya ada aja kita networking mau di mana-mana juga. Betul. Itu memang menjadi kuncinya gitu loh. Semakin kita punya banyak teman, kita itu akan semakin banyak arahan, semakin punya banyak masukan, kita semakin belajar banyak, dan otomatis sisi positifnya itu pasti akan semakin bertambah banyak. Gitu. Jadi kalau diomong kita support KOL atau dan lain sebagainya, ya memang pasti kita pengen bikin sebuah community. Walaupun memang ya hari-hari ini ya saya sering keluar kota, begitu banyak yang saya itu sekarang sudah nggak tahu ini tuh siapa dan lain sebagainya. Dulu kalau sekitar tahun 2016, 2017 ya rata-rata kenal semua gitu. Betul. Cuman kalau hari-hari ini apalagi Gensi semua kan udah kayak beda sekali. Ini sopo ya, ini siapa ya kayak gitu. Tapi minta kerjasama gitu. Tapi kita berusaha kayak over kerjasama dan lain sebagainya. Kadang juga mereka yang approach dan lain sebagainya. Ya tapi makanya kita selalu bikin event. Kadang pertemuan kita dengan mereka ya lewat event. Kita misalkan nih di tahun 2025 kita ada ajak kerjasama 10 KOL misalkan. Itu semuanya gak ketemu aku kan. Gak ketemu aku, tapi kita pas event kita kenalan akhirnya. Ya. Gitu. Ini luar biasa loh Ko Abraham ini, maksudnya dengan dunia yang kayak sekarang ini masih tetap bisa ngikutin zaman dan juga tailor, karena banyak tailor kan juga yang nggak selamat juga sampai sekarang. Kalau zaman dulu di Atom itu kan banyak penuh sekali. Penuh tailor semua, sekarang udah tutup semua gitu ya, karena emang nggak semua bisa ngikutin zaman. Betul. Gitu ya itu makanya sebenarnya kalau saya tarik itu nggak ada lah. Kita ngomong mau bisnis apapun, nggak ada yang ini kuno atau apa, nggak ada. Tapi ya tinggal strateginya aja yang kita ganti. Betul. Kita mau nggak berubah gitu kan? Karena sebenarnya kita itu juga berubah itu ya sering sekali, dan itu memang perubahan itu nggak enak. Istilahnya kita mau berubah itu kayak cari masalah sebenarnya. Iya, dari yang aman-aman aja, gitu, dari yang santai-santai aja. Soalnya saya sendiri juga ngerasakan 2016 ya sampai 2021 itu tuh wah itu momen yang sebenarnya kita santai-santai aja, klien udah berdatangan sendiri itu. Maksudnya karena di Surabaya no other tailor gitu loh, maksudnya tailornya sangat pilihannya sangat sedikit sekali gitu. Nah tahun 2022 2023 tailor ini cukup banyak masuk. Entah saya nggak ngerti dari mana asalnya ya. Ada yang dari luar kota, ada yang dari anak-anak muda yang kreatif dan lain sebagainya. Wah ini kalau kita nggak memaksa diri kita men-stretching untuk kita berubah, wah kita nggak maju ini gitu loh. Tinggal ditunggu waktu aja. Nanti akan kembali ke era tahun dulu lagi. Gitu. Karena semua banyak yang mencoba bikin bisnis baru sendiri. Benar, gitu ya. Betul. Karena kondisi ekonomi yang tidak mudah, daripada mereka cari kerja susah, mending bikin sendiri. Makanya benar, pada waktu pandemi itu kan sering digaungkan akan ada banyak superstar baru dan akan ada banyak yang tenggelam. Ternyata itu benar-benar. Maksudnya gini, superstar baru itu ya anak-anak muda yang kreatif tuh mereka akan dituntut lebih muncul. Betul. Nah, yang lama-lama ini kalau kita nggak benar-benar stretching diri kita sampai kita benar-benar kerasa anak muda sekali, ya kita akan jadi superstar, mantan superstar gitu. Yang mati pelan-pelan gitu. Yang akan mati pelan-pelan. Nah, kalau cuman mempertahankan ya udah nih dari tahun dulu juga bener kayak gini aja nggak bisa. Karena zaman sekarang itu bukan produk lagi ya, tetapi adalah vibes yang dibeli tuh vibes. Ketika orang pakai brand kita, apa yang mereka rasakan? Gengsinya kah, ya kan? Atau experience-nya kah? Atau kayak wah vibes-nya kerasa gaul karena semuanya lagi pakai kita punya brand, misalkan seperti itu. Iya, betul. Gitu. Dan termasuk kayak tadi kenapa kok ngerubah interior di dalam butik itu bisa ngaruh karena sangat itu sekali experience-nya orang waktu datang kan gitu kan. Betul. Daripada kalau buka pintu ngeliat tumpukan dan gulungan kain, tumpuk-tumpuk nggak rapi. Betul. Makanya bersih, apalagi hari-hari ini ya interior itu sangat diperlukan. Cuman ya gitu ya, renovasi interior itu mahal sekali gitu. Cuman ya itu memang nggak bisa dipungkiri. Interior itu menentukan mood orang. Pertama kali kita masuk kalau interiornya bagus,
masuk dengan mereka kan wah sudah terbius dulu. Betul. Gitu loh. Produk akan jadi nomor kesekian buat mereka. Gitu. Ya bonafitnya tuh dilihat dari waktu masuk pertama. Bener. Kalau sumu panas gitu udah pasti bete kan gitu kan. Masuk harus bener. wow dingin, mereka nyaman disambut, itu bagian dari experience mereka untuk beli sebuah produk gitu kan. Thank you banyak kok. Thank you so much juga. Sudah belajar banyak aku hari ini tentang jas. Dan semoga nanti teman-teman yang nonton juga sudah banyak tahu dan bisa langsung aja datang ke Bihin. Siap. Kalau yang mau bikin jas, terutama buat momen-momen spesial kalian. Oke. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu episode berikutnya. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.